untuk sunat. Ya, sunat. Dari UKM semua. Sudin dan Sudin. 3 Pak. Kenapa tangannya? Mohon maaf ya terlambat karena ada kumpul dengan BEM mahasiswa. Ya, seluruh DKI katanya mau meredam mereka, bukan. Dan justru saya mau nantang kalian maunya apa ya, kayak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wagub yang saya hormati, Bu Ratna, Ibu Bapak sekalian rombongan Ibu Ratna dari Dinas UKM, Pak. Bu Ratna sudah 3 kali Pak terima. Iya. Yang ketiga nih Pak. Enggak apa-apa saya. Yang ketiga tadi malam sudah sampai jam 3. Kemudian untuk menyingkat waktu Pak, ingin langsung kepada Bapak Bu Ratna, tapi sebagai proporsi di Ini halaman beda dengan yang 12. saya punya kan beda. Sudah saya perbaharui Pak. Oh. Saya update dengan anggaran yang tersedia. Di halaman 12 mungkin bisa disampaikan anggarannya Bu Ratna. Besarkan saja. Besarnya halaman 12 yang satu lagi ya Mas. Besarnya itu Pak di dinas itu 161 ya Bu Ratna? Di dinas 102. Langsung aja Bu Di Ratna. halaman 12 Silakan. yang intinya di dinas 102. Mungkin saya sebelum saya memaparkan Pak, saya perkenalkan perwakilan saya dulu Pak. Sebelah sana Pak, ini Kasudin Pak, para Kasudin. Ini para UPT dan para Dinda. Atau tahun keseluruhan ini bisa digedein nggak? Paling gede ini udah paling besar ya? Bisa dibesarkan Pak. Karena yang ini Sama. total anggarannya 190 miliar untuk dinas dan sudin. Kami membagi pengelompokan, saya bagi yang program unggulan. Program unggulan ini 80 saya pisahkan sedikit PKM. Mundurin Pak. Angka tadi yang penting, kita lagi bicara. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem lama UKM hanya boleh 2 miliar atau 1 triliun. Kita tidak bicara itu lagi. Kita bicara ininya apa? Jadi money follow function kan. Maunya apa? Kalau dibutuhkan 10 triliun pun ya kita kasih saja. Kalau memang UKM harus keluar 10 triliun tahun depan, ya kita siapkan. Sama saya tanya sama Bu Ratna, saya mau kasih 1 triliun bisa nggak kasih kredit? Jadi syaratnya kasih tahu saya dulu, kalau memang miliar kemarin itu kemana saja. Sampai hari ini nggak datang kemarin. Nah, saya mau tanya, sampai teleponnya siapa saja yang terima? Saya sudah materi Pak, usulan sekian, kalau saya pegang sekian, mendapat sekian. Ya, jadi kita ingin tahu ya seperti apa orang-orang ini. Karena kita ada rencana turunkan dari 1 triliun. Kalau kita punya teman-teman pasar dagang, pasar-pasar di bawah apartemen sederhana kita jadi orang tidak perlu beli tempat, dia diundi, tapi dia tidak bisa over ke orang lain. Kalau dia lakukan diusir semua. Jadi konsep rumah susun. Kalau kita kasihkan dia kredit 5 juta, makanya hasil seperti apa? Lalu kita tentukan bunga yang murah, 0,5% sebulan. Ya, kira-kira itu dia mampu, dia harus kembalikan cicil. Kalau dia tidak mampu, selama dia masih dagang, masih ada yang kita biarkan. Kalau tahun berapa, kita bina lagi. Jadi kalau dia tidak bayar, ya tetangganya sebenarnya yang utang harus bayar. Kalau tidak, kita usir dari tempat toko kita. Ya, tempat dagang kita lebih mahal daripada uang 5 juta. Nah, sistem seperti itu. Yang baru sampai di perhatian ini yang di bawah 5 juta. Ya. Itu mungkin barangkali perlu kita pikirkan Pak. Nah, Itu untuk supaya kita bisa menaikkan mereka itu Ya. sudah ke menengah. Karena begitu dia punya tempat, bayar 5 juta, titipan barang dari distributor kan banyak. Ya berarti dia sudah bisa punya dagangan mungkin 20-30 juta misalnya seperti itu, karena gara-gara seperti itu. Jadi kalau dengan tempat yang baik, kita sudah bisa bersaing dengan 7-Eleven atau apa. Karena pasar kan, kita balikin lagi ke konsep pasar tradisional dulu. Orang datang karena dekat.
Sekarang kan bukan kalau dekat lagi, karena orang pulang sore, masih ke supermarket. Nah kita bisa cerita dalam. Jadi tempatnya bersih, orang datang. Kalau ada pohon buah-buahan adem, tidak ada AC, kita kosnya lebih murah. Jadi kita tidak bisa melawan namanya yang sistem modern itu. Karena ini kebutuhan. Orang pulang kerja lebih suka kan, bapak-bapak juga suka, saya pulang juga lebih suka mampir ke Indomaret, karena enak gitu loh, masuk. Jadi bukan salah toko kelontong harus tutup, udah harganya lebih murah, ngambil tinggal bayar, bisa terima gesekan. Nah kita lagi minta BRI dan DKI lakukan. Ya nanti toko-toko kita di semua pun bisa dengan sistem debit itu. Nah ini kan mesti dibangun secara keseluruhan, tidak boleh sepotong-potong. Nah 2013 ini kita harap kita siapkan, jangan menghabiskan uang banyak untuk tata laksana, good governance, seminar. Aduh, aku udah malas ngomong kayak gitu, capek. Saya dulu di panitia anggaran. Saya bupati kan, ya udah tahu lah saya. Ya mari kita lupakan masa lalu, ini paradigma baru, kita duduk bersama. Jadi kalau mau TK mau naik, ya silakan. Berapa, ini hitungannya seperti apa. Dia bisa kebelut. Ya nanti kami lebih cenderung mengoreksi nilai satuan. Sebetulnya. Misalnya dinas perhubungan, 2 kali kita suruh pulang. 2 kali. Sudah masuk akal, bikin IT sistem 1,5 triliun. Apa-apaan sih bilang, pulang. Bikin jembatan penyeberangan 38 juta per meter, pulang, nggak usah ngomong. Mau bikin mall pakai Hermes, Versace, apa itu merek jembatan penyeberangan? Bukan toko, suruh pulang. Alasan macam-macam pokoknya. Kita nggak mau. Kita harap di sini kita ibu bicara ini, bicara satu-satu. Satu T harus ibu pikirkan. Kalau bisa salurkan dengan tepat. Dan tentu dengan pola usir tempat kita harus hitung. Makanya ibu saya tugaskan beli tanah yang banyak. Jadi tercermin atau tidak. Kali ke yang tadi yang ada 80 miliar tadi. Jadi harus kerja keras ini memonitor daerah-daerah yang ada pasar tumpah, PKL yang bikin macet. Cari rumah sebelah-sebelahnya, jangan jauh-jauh. Ya di pasar tumpah, yang rumah kan sebel juga kan, rumahnya banyak pedagang. Beli 4-5 rumah situ, udah bikin parkiran motor, bikin PKL, bikin food court situ, yang rapi, yang bersih, yang pasar sayur. Kita kekurangan pasar sayur, pasar basah. Pagi-pagi pasar sayur, pasar basah. Siang sedikit jadi warung kopi, jadi toko-toko itu tadi. Harus pikirkan, kita harus beli, mengurangi macet juga banyak. Pak, ini kami dapat anggaran yang 80 miliar ini Pak, tambahan 80 miliar yang kemarin kita sengaja fokuskan untuk PKS. Jadi khususnya apa? Nanti sebentar Pak, nanti ada rinciannya Pak. Nah saya cerita ini dulu Pak, kita ada yang untuk dinas-dinas ini kita target, itu ini ada target. tolong tali ini kita tidak mau lagi ada bapak ibu telepon, ini saya periksa. Tidak boleh lagi telepon ke handphone pakai telepon kantor, pakai interlokal, mahal. Telepon handphone tuh handphone ke handphone paling murah. Ibu baik beli voucher, siapkan nomor telepon, 3 macam, Telkomsel, Satlindo, apa Mentari, XL gitu, kira-kira gitu. Jadi kita mau tekan ini. Air, listrik juga kita mau batasi, kita mungkin dengan nanti akan hitung, luaskan energi untuk hitung. Ibu punya listrik sekian sampai jam sekian, kita mungkin akan memberikan voucher. Atau diganti atau yang sudah ada, dia tidak boleh lagi di kantor siang-siang masih lampu nyala. Semua kantor ruang rapat tidak dipakai, lampu masih nyala, AC masih nyala. Kalau kita di rumah gimana kelakuan kita? Marahin anak kita gimana? Kalau kamar mandi mati lampu, AC matiin. Ini duit rakyat tuh Pak. Jadi kami nggak ikhlas gitu loh Pak kalau dihabiskan untuk telepon air listrik. Saya pun untuk hemat ruangan, saya mau sekat biaya juga. Udah mendingan masukin meja rapat semua deh. Semua staf saya kerja di dalam, bebas masuk. Jadi sekarang tuh nggak ada lagi kantor pribadi wakil gubernur.
Saya masuk kamar saya itu bisa ramai orang kayak pasar itu. Kayak gitu, jadi kita ini mah kan ini uang rakyat. Ruang pribadi saya cuma di WC aja, Bu. Ya orang nggak bisa, ya kalau itu juga orang pakai, bukan pribadi. Jadi orang juga boleh pakai toilet saya. Cuma waktu saya terkurung sendiri itu cuma di toilet saja yang tutup pintu. Waktu saya mandi saja saya bilang. Selebihnya milik bersama. Nah seperti itu yang kita ingin. Ada jiwa itu karena uang rakyat, bukan uang kita. Ya. Terus, Insya Allah Pak, untuk penggunaan tol Pak, kami ada 7 gedung yang kami fasilitasi untuk tawanya Pak. Kawasan dinas sendiri, di dinas itu gedungnya mungkin Bapak belum ke sana. Suatu saat kami udah melihat ada minta. selalu gede Jakarta, waduh. Gedungnya besar. Ibu ada siapin snack aja, Bu? Snack. Iya. Kalau nggak ada, jangan pelit. Kalau pelit aku yang beliin. Jadi Bapak Dah, saya kenapa merah ke sini? Janjinya banyak makanan. Pak, jadi dinas itu adalah dari Kanwil Pak. Jadi memang gedungnya cukup besar juga Pak. Di situ di Sudin Utara di situ Pak. Masih di sana, beberapa UPT masih di sana Pak. Jadi memang cukup luas. Kemudian mal UKM yang mati itu kita Itu yang rugi terus ya, Bu? bukan rugi Pak, kita belum operasi Pak. Oh, belum operasi. Sudah operasi tapi rusak jadi kita nggak bisa operasi, takut ada ini kan sudah pecah-pecah ini di bawahnya Pak. Nah ini kita rencananya kalau kali sudah banyak kami bukan mau kerjasama Pak, Inko Wapi juga mau kerjasama, tapi kami maunya jangan BOT Pak, maunya kerjasama 5 tahun aja gitu Pak, kalau mau kerjasama penggunaannya supaya efisiensi biayanya Pak. Kita menggunakan sama-sama. Ini adalah Ya nggak apa sih, bisa aja Bu. Maksud saya cuma mau kasih tahu yang telepon itu hemat aja. Iya. Kalau memang Telepon itu per bulan. sehemat-hemat segitu ya apa? Saya 6,4 juta per bulan Pak. Telepon. 7 gedung, kemudian air 12,8 juta per bulan Pak. Kemudian listrik 180 juta per bulan untuk 7 gedung. Oh, 7 gedung itu Pak. ya. Itu masuk hemat lah Ibu. Ya, realisasi Kayaknya kepala dinas mesti ganti ibu-ibu nih. ini Lebih halus gitu loh. Bapak-bapak Mobil dengan lebih kaki. Kayaknya begitu. Bapak-bapak karena selama ini yang cerewet ngomel kan ibu-ibu di rumah ya. 2,4 juta Pak total realisasi 2012 Pak. Yang kemarin Pak. Ya. Lanjut Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi ini memang kami takut kurang, jadi kami plafon sekian Pak untuk 2013. Kemudian yang anggaran 18 itu untuk prioritas lain nanti kami detailnya kami ada. Yang mungkin yang kita konsentrasi yang 80 dulu barangkali ya Pak. 80 yang 80 juta. Nah, halaman 39. Nah, ini Pak 80 mau izin Pak karena kondisi saat ini lokasi binaan maupun beberapa lokasi cukup kumuh Pak. Jadi kami memilih 65 untuk mengoptimalkan ini supaya kalau sudah optimal pedagang di depan bisa masuk ke dalam. Kita bisa mengurangi kemacetan. Di samping juga kita mengadakan yang 15 kantong baru Pak. Untuk Beli tanah atau apa? beli tanah seperti yang Senin kemarin Pak. Nah ini kita pisahkan 15 untuk persediaan itu Pak. Yang 65 untuk yang existing yang kondisinya kurang bagus Pak. Nah, sekarang saya mau tahu 65 itu. 65 rinciannya. Ibu pakai konsultannya apa? PU? Kita Belum perencanaannya itu tadi. sudah perencanaan, sebagian sudah ada Baru perencanaan, sebagian sudah ada perencanaan Pak. Nah ini 65 ini rinciannya Pak. Pertama poncol, Bapak tahu sendiri kondisi poncol Ibu Pak. tatanya gimana? Bongkar habis atau gimana? Poncol Pak, bongkar habis Pak. Bangun? Bangun tapi tidak, boleh lihat gambarnya Pak lanjut Ya, Pak. Poncol, berapa lantai? poncol ini poncol Pak. Bapak tahu sendiri kemacetannya sudah sangat itu naik Pak. Berikutnya naik di sini Pak. Ini kan Oh, kita ada 2 konstruksi ini, tempat konstruksi konstruksi baja naik ke yang cepat, atas. Ini di sini kali nih Pak. Ini kalinya kita minta dengan PU supaya tetap dikeruk Pak. Jadi terkebetulan sementara jalannya kan jalan Bungur nih Pak, macet nih Pak. Nah di sini supaya masuk ke dalam nih Pak jalannya nih Pak, di bawah jembatan ini sehingga nggak mengganggu jalan gitu Pak. Ini rencananya seperti itu. Mungkin di atas jalan. Di atas jalan untuk yang menuju ke sini Pak, jalan yang untuk ke toko ini gitu Pak. Kan sementara ini kan mengganggu yang sangat mengganggu di jalan-jalan di sini nih Pak, nih Pak. Nah ini kita mau pindah ke Ini konstruksi baja Habib ya? eh, Pakai model hanggar Habib kan? Habib. Ya, Habib ya.
Jatuhnya berapa per meternya? Per meternya Bangunannya itu. ya 3 juta. 3 juta per meternya nih Pak, upayanya Pak. 3 juta per meter. Iya. Habibnya. Iya Pak. Setelah tender masih lebih rendah. Kalau tendernya benar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, pengalaman ibu kalau tender turun berapa persen? 20%? Kalau dengan lelang sekarang agak banyak Pak turunnya Pak. Banyak. Karena mereka kan biar Pak, kalau lelang ini Pak, kalau lelang Ada yang Kalau lelang agak turun, maksud saya langsung kita taruh pagu anggaran sudah minus 20%. oh gitu. Jadi Bapak jangan merasa nanti seolah-olah prestasi Bapak turun, nanti hasil lelang mendekati 90% dari pagu anggaran. Tidak apa-apa. Hebat 70% pagu anggaran, nanti kan silpanya banyak. Kan prinsip uang itu kan uang hari ini lebih berharga daripada uang besok. Yang apa uang kita macet hanya gara-gara kita taruh begitu besar. Lebih baik kita pakai ini bisa beli tanah lagi Bu. Kan Ibu tugasnya lihat mana ada pedagang tumpeng di mana-mana beli rumah. Tawar ada pricer, pakai pricer berapa harganya kita beli. Kalau rumahnya masih bagus agak lebar nanti kita bongkar langsung pakai manfaatkan kayak orang dagang. Kalau kita dapat dana lagi, ya PKL semua harus masuk ke dalam. Nah, itu dengan perjanjian dia harus jaga yang di luar tadi Bu. Dan dari perjanjian tadi kalau dia over ke orang kita usir. Dan semua ibu terbitkan seperti di Solo. Jadi ada izin resmi nanti Bu. Semua yang mulai masuk nanti dapat bed. Nah, termasuk nanti makanan pun kalau bicara makanan, ibu harus keluarkan mungkin dengan kesehatan sertifikat dapat grade apa A atau B. Jadi nanti orang datang saya tahu. Kadang-kadang saya cendol di pinggir jalan. Es itu enak, saya suka makan pinggir jalan. Saya terakhir nonton di TV sini SCTV itu saya takut Bu. Itu cat warna baju apa di. Nah coba kalau misalnya Pemda DKI bisa tempelin kan, ini ya halal, ini A, higienis, sehat. Kita juga mencoba itu Pak, karena ada di kita Pak. Iya, itu kan. Maksudnya begitu masuk ke dalam itu sehingga orang yang tidak mau masuk di dalam dia pasti kalah. Karena di dalam ini dapat pengawasan jaminan. Sampai itu ya kita ngomong jujur ini ibu saya tersinggung. Di Jerman itu lucu sekali. Pelacur itu ada sertifikat di pinggir jalan. Ini lucu Jerman ini. Bahwa dia bisa diperiksa bebas HIV. Jadi maksud saya itu tentu kita nggak bisa tiru ya. Kita mau tiru makanan. Sehingga turis waktu datang itu sekarang turis tidak berani makan. Coba ibu bayangkan kalau turis semua berani makan. Saya bawa mobil mau makan di pinggir jalan Bu. Setelah ada aman ini, kira-kira penghasilan pedagang itu meningkat. Nah, itu yang kita mau. Di bagian kegiatan ini Pak, kami mencoba ini Pak, kalau kita kasih gratis kepada UMKM, termasuk juga sertifikat yang tadi Pak. Ya. Nah, ini jadi Tapi jangan ada oknum disogok dulu. Jangan sogok-nyogok, dapat sertifikat. Itu mesti kita tes, kita mesti acak. LPCOM Pak. Nah, tes, udah acak. Jadi jangan main-main soal makanan itu. Bisa-bisa anak cucu kita yang kena. Ya. Bisa kualat ya. Dinas Kesehatan. Mesti kerjasama. Kita kerjasama, karena mereka yang mengeluarkan ini. Kita lolosin tentu anak cucu kita, saudara kita yang kena. Karena warna-warna Enggak apa. Ada form. Saya punya kan. Ya Bu. Jadi saya pikir itu tolong kalau ada tendernya lebih murah dari itu, langsung pagunya diturunkan. Ya walaupun tadi hasilnya mendekati. Ya, saya kira bisa potong 20-25% sebetulnya. Rata-rata 25% bisa kita potong. Nanti kasih lagi kesatuan dulu. Balik kembali ke yang tadi. mungkin diputus saja Pak. Ya, itu saja nanti kita hitung aja. Itu dihitung menjadi 2,5 itu berapa? Oh iya, Kita hitung aja. nanti kita. Bapak hitung lah. Nanti kembali lagi kepada kita, langsung kita sudah ada evaluasi itu proyek gitu. Kalau kayak listrik kan kita takut ada kenaikan kayak bisa. Ke yang pertama tadi jam plafon Ini 80. konsepnya 2 lantai, nggak bisa parkir Kan mobil. 2 lantai Pak. Balik yang tadi. Yang gambar tadi. Ini konsepnya pun gambarnya masih kurang indah Pak. Saya masih mencobakan masih punya waktu nih Pak. Kita ngomong itu ya. Karena ini yang gambar tadi. Mencoba. Di Lokbin 65M itu ada berapa lokasi dari? Coba tadi ada ke Lokbin. Berapa lokasi? Lokbin itu 65 itu Pak. Ada bukan Lokbin semua Pak. Kita ada 14 lokasi. Ya. Nah
ini Pak, kita ada 14 lokasi. Pertama Poncol, kedua Rawabuaya. Ini kita sangat puas Pak di Rawabuaya Pak yang di pojok batas Tangerang itu Pak. Bapak belum pernah itu ya. Di situ bisa rumah saya, masalahnya ada rumah susunnya Pak. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Noprija Pak. Iya. Iya. Jadi Yang Rawabuaya. Rawabuaya Pak. Jadi bisa di mix antara Tanahnya berapa luas? Oh, Ibu langsung gabung dengan itu. Saya sudah bicara dengan Pak Noprija, gambar sudah diberikan. Langsung Pak gabung. Noprija. Berarti Ibu Sementara saya nggak bandung ini perlu dulu. jangan Jadi di bangun. drop. Karena satu gedung. Enggak, maksud saya begini Pak. Mohon izin Pak. Itu di pinggirnya. Pinggirnya Kalau pinggirnya bisa. Mas saya mau lihat lokasinya Kalau pinggirnya bisa sih. banjir Nggak saya juga masalah. malu Jadi gitu. mesti lihat satu plannya yang menyambung. Satu plannya gimana? Masih diskusi sama teman saya kok yang pusingin. Ya baik. Iya. Kamu nggak perlu pusingin itu. Yang penting jangan lagi ada PKL diusir, digebukin, disusahin, diperes, macam-macam. Nggak ada lagi. Semua mesti transparan dan adil. Itu frame-nya kita. Ibu lakukan. Ibu pikirkan ini anak-anak ibu. Mungkin itu aku suka ibu-ibu yang urusan UKM. Anak-anak ibu ini ada uang, pikirin ini anak-anak itu bisa maju. Itu aja. Kembali ke yang tadi yang ada berapa lokasi itu yang ada pertentangan target tadi. Pak, info menurut Bapak. Kayaknya PNS menang perutnya tahan ya. Saya yang gawat ini. Gimana? Di Rawabuaya masih ada luas perencanaan itu lebih dari 1,7 daerah penguasaan. Jadi berapa hektar Pak? Kita mau dibikin rumah susun. Yang dikuasai Oh, kuasanya sekalian. SK-nya Kalau kita kan sekarang kita Yang lain PKL. yang lain masih perumahan Pak, tapi kurang bagus. yang di belakang itu, Ya di belakang yang ini. di pasar pisang, Bukan lain. belakang yang ditembak. Lalu bebas kalau Itu udah banyak investor yang Ibu beli. Bebas dulu. Karena investor yang kita kuasai belakang. jadi gua harus sudah baik. harus pakai pisang. Oh, ada pisang Ya, sekarang. itu ya. Iya Pak, itu pasar pisang Pak. Jadi kalau satu blok Itu juga jelek di pasar. itu PSB. makanya ini tadi ini kita menganggarkan Itu PSB, PT Pasar Jaya PSB. kita punya Pak. Oh, ibu juga. Itu Ada lebih. Tolong itu ya. Pisang itu Saya pernah masuk situ. pasar pisang itu 1 hektar lebih. Dan untuk bebasan ada sekitar 9 hektar. itu tanahnya milik siapa? Karena biar pendidikan. Pendidikan, jadi kosong Pak. Jadi bukan kita Pendidikan. dinas pendidikan. Dinas pendidikan kita. Ya. Serahkan ke kita aja kalau gitu Pak. Kasih aja. Ini sudah over aja. Nggak usah beli. Kita bangun aja, maksudnya ya Pak. Kita bangun kita Pak. Masih ada yang Nah, sana butuh sekolah nggak? Kayaknya Yes, bisa. bukannya ada infak. atau susah jadi Enggak, kalau ada butuh sekolah, kita pengen ada apartemen, ada pasar, ada sekolah. Gabung gitu, Pak. Infrastruktur. Blok itu, Jadi Pak. supaya orang nggak buang Iya, jalan Pak. waktu. Potensi lahannya 9 hektar. Dinas pendidikan punya 9 hektar. Bukan, cuma 1 hektar. Sebelah Yang lain udah coba. ya ada apakah sapi kaca, macam apa, itu ada kan apakah mau dijual dan sebagainya ada pilihan itu mau dijual juga. Sulit Jakarta Barat ini Pak. Bapak yang tawar, Pak. Bisa. Anggarkan, Pak. Ya. Bapak tanya, hemat-hemat ini, Bekas kacamata. tanyakan, kita beli. Damai. Ya ada tanah yang hubungan dengan pasar, beli. Ya kita mau bikin Lokasinya pasar Tingkaring. apartemen gabungan-gabungan. Di mix use Sama ya. lebih. Yang penting perumahan itu betul-betul untuk orang miskin. Kalau dia pergi, orang bawah yang naik. Kalau dia tipu kita, usir 1 lantai. Kalau tidak, nggak akan pernah punya rumah untuk orang miskin. Kalau dia kaya, silakan dia cari apartemen baru. Ya, kita masih ada stok rumah orang miskin, kemudian orang susah, usaha. Dia mau tahu ayat itu. Berapa ya? Jadi Pak Nofrinya sudah saya kasih jawabannya Pak. Mau tahun ini, tahun depan perencanaan dulu deh. Tapi kami yang rumah susun yang kita aja kayak pasar kita bisa bangun dulu gitu Pak. Berarti libatkan Kita jalan. 3 dinas ini. Yang jawabannya 7 juta Pak. Enggak, libatkan 3 dinas. Dinas Perumahan, pendidikan. pendidikan, Ya. UKM. Yang Tenggara itu. Lanjut Pak. Ya, Pak. Nomor 3 Abdul Ghani Pak yang kemarin video Pak Gubernur Pak. Itu masyarakat pasarnya pada turun ke bawah Pak karena yang di atas kosong karena kurang
baik dan ada sarananya kurang baik ya Bu Endang ya. Nah, udah rusak. Nah, ini kita mau coba dengan anggaran ini kita mau coba perbaiki sehingga pedagang-pedagang masuk. Perencanaannya sudah tahun ini kan sudah perencanaan. Ibu jamin nggak pedagang luar nggak masuk? Nggak berjualan. Saya maksudnya pedagangnya harus jamin juga masuk. Kita coba Udah masuk, mau berangkat lagi gitu. Iya, kita coba Pak. Ada di sekelilingnya rumah. Kan kalau itu kan Harus udah ada masuk. jaminan ya tidak turun lagi. Gitu. Konsepnya semua hanggam itu. Nah, kalau yang ini kan sudah existing Pak. Kita hanya memperbaiki yang ada di atas sama gambarnya. Coba gambar yang berikutnya. Gambarnya. Berikutnya lagi. Ini yang aku gani. Ini aku gani. Yang Abdul Ghani. Oh ini Abdul Ghani. Ya, ini aku gani. Ini Abdul Ghani. Kita perbaiki pasarnya Pak. Udah jelek sekali kalau Abdul Ghani Pak. Dan ini yang banyak yang susah bisa ditempati deh ya. Kalau kita mau bangun, cari penampungannya susah Pak. Lalu Pak Gubernur waktu ke sana Pak, sudah bicara ke Pak Lurah, gimana caranya? Salah satu jalannya ditutup, kalau di jalan Pak ditutup, lalu ini kita bangun. Bau Pak. Ini bangun habis. Bangun habis Pak, bau Pak, kita ke sana ya. Susah semua Pak. Yang penting udah bangun kan kiosnya nggak dijual kan? Ya kita kerja sesuai dengan arahan Bapak, pakai kerjanya jangan dijual. Kalau dijual Dia nggak boleh over. Satu toko dijual musik semua. Ada pasalnya seperti apa? Tapi Pak kalau misalnya untuk pasar basah itu terbuka kan dan durasi. Oh iya, Kalau di tutup begini, Nah saya bingung kenapa yang terbuka harga dengan tertutup harganya sama gitu. Per meternya. ini 2 lantai. ya maksudnya harga per meternya kenapa sama yang antara tanggal sama itu? Kenapa hitungnya sama? Kebetulan ini ada perencanaannya Pak. Ini tahun 2011. Nah ini kan Yang harga mengacu ke sini gitu. Ambil harga patokannya. sudah dibuat konsultan Pak. Ini sudah Nah, jadi. itu konsultan saya mau cari tahu konsultannya siapa? Konsultannya siapa? Ini konsultan suka sembarangan harga mahal-mahal. Nanti dicek Iya Pak. Dicek. Ibu pernah bangun rumah kan pasti kan? Nah ibu tanya gimana sama konsultan arsitek itu? Udah gambar-gambar dia hitung-hitung, pertanyaannya masih sama. Semeter jatuhnya berapa ya? Nah kira-kira juga pertanyaan kita kan? Kita nggak mau pusing soal semen berapa harga itu. Kalau konsultan begitu, ini sekian meter batu, sekian. Ya boleh saja. Nah itu pertanyaannya itu Bu. Iya, nanti kita Jadi mesti hemat kembali Pak. kapan bisa ibu masukin? Jadi ini bisa revisi nih harganya. Iya, baik Pak. Nanti kita Desainnya juga belum. Desainnya belum. desainnya udah belum Desainnya nggak pakai AC ya? Enggak Pak. Jadi terbuka Pak. terbuka atasnya terbuka. Ini 2 lantai. Boleh ibu. 2 lantai. Nanti di bawahnya itu yang basah, yang di atasnya itu yang pakai kios-kios, tapi udah langsung ada sirkulasi udaranya ya. Ibu jamin nggak panas? Pasang itu Pak exhaust-nya, jadi akan ada sirkulasi. Jendela angin semua sisi ada. Ada Pak. Terus berapa tinggi dari batas 2 sampai ke atap? Kurang lebih 3,5. 3,5 meter lagi. Kalau PT-nya Masih kurang lebih gimana Pak nanti kami perbaiki. Mesti hitung. Kurang lebih. Kalau panas itu toko kasihan nggak laku. Iya. kalau gitu nanti Iya, nggak usah bangun. kita cek lagi di perencanaan. Jadi kalau kita nggak mau kasih orang nyaman, kan sebenarnya anak ibu saya bilang. Daripada dia tidak nyaman dagang, kita nggak mampu kasih, lebih baik nggak usah dibangunkan. Bangunkan, iya kan? Satu lantai kan udah rugi, yang mesti dihitung betul itu. Baik. Nanti direvisi Pak. Ya, dihitung betul. Ibu sebayangkan, ibu yang dagang di dalam. Nah, gimana tuh pakai baju rapi begitu lah. Kayaknya peringatan nggak kira-kira gitu. Ya kan? Ya, pedagang seorang dari Padang gitu kan. Wah, itu peringatan gimana dia nggak mau ini. Bahasa pasnya repot. Dijual ke orang lain. Terus sekarang ramai apa tidak tempat ini sekarang? Kalau nggak ramai jangan ciptakan pasar ngarang-ngarang loh. Pasar itu pertemuan permintaan dan penawaran loh. Jadi jangan ngarang-ngarang kalau bakal ada orang datang. Di situ nggak ada pasar. Jadi ya nggak ada pasar yang di situ. Jadi memang untuk masyarakat. Ya kalau nggak ada pasar cocok. Sama saya minta cari lahan untuk yang pasar tumpah. Karena berarti di situ ada kebutuhan pasar basah dari warga sana. Dari bikinkan.
Ini nggak usah survei mau di mana cocok pasar. Lihat aja mana pasar tumpah. Beli rumah sebelah sana kira-kira. Nanti kasus Gitu aja. Beli. Ya, Pak. Itu logikanya, Pak. Jadi macet tuh ya. Bapak pindahin dia, nggak ada yang datang. Dia balik lagi. Ya, jadi semua nilai harga harus di penataan itu kita nggak ngerti dong habisin uang itu banyak. Ada penataan PKL Monas. Apa yang ditata sampai habis ke 5 miliar? Itu yang pertanyaan kita. Membangun itu, benar juga nih Pak. Tapi ini tadi saya sudah sarankan, akan kita potong 2,5 saja. Itu mahal sekali. Di samping kalau saya bilang proyek penataan PKL Monas itu pakai itu aja. Semua dari iklan perusahaan-perusahaan CSR. Murah, Bu. Karena Monas itu kan Kalau gitu kita mau ini buka pasang, Monas itu nggak boleh. lebih baik ini kita Ada ganti beberapa tebar tempat. untuk yang Pak lain. itu kan di tempat parkir itu di luar yang untuk hijau itu Pak, yang kita upacara itu Pak. Pas di samping upacara Pedagangannya Ada pedagang. Pedagangnya berapa? Yang masuk Monas. Tiga Bu, kasih itu jelas. ada denahnya nggak Bu Ratna? ada kali masuk sini ya. Gitu. Berapa Bu? Nggak, saya tahu ada yang jual di sana. Tempat parkir mobil sebelum kita masuk. 339 pedagang. Iya, saya tahu situ. Maksud saya itu apa yang mau ditata lagi? Saya lihat ke sana, saya lihat masih oke kok. Apa yang mau ditata maksud saya di Monas ini? Saya pergi kok malam-malam, saya lihat. Kalau begitu Pak, ini kita alokasikan ke yang lain saja Pak. Hah? Nah, yang jadi masalah justru apa tahu? Tempat itu Ibu bikin, Bu. Itu jadi tempat pelacuran terbesar di DKI. Betul Pak. Itu karena mereka Tempat-tempat dagang menetap kita tuh, tinggal di ya. situ Pak. Jadi Ibu harus buat tegas, kalau udah tinggal mesti usir. Persoalan PKI kita tuh selalu situ tinggal di situ. Betul Pak. Untuk yang Senin kemarin Pak. Tinggal di situ ya sewain kamar, Bu. Aduh, aku ini juga orang nakal, Bu, tahu gitu kan. Sewa gitu. Pakai sertifikat lagi. Itu sewa. Di kampung saya saja, saya kaget setengah mati. Saya pikir kenapa? Pertama saya tidak ngerti. Kenapa orang datang, ketemu saya lihat orang kampung kan. Orang datang kayak bawa cewek itu kan kayak bertamu di keluarganya gitu. Itu gak lama si tuan rumahnya pergi. Ininya pergi juga. Enggak, jadi bisa saya bawa cewek nih, Bu. Oh, iya. Saya ada bertamu ke rumah ibu. Iya. Ibu kan sendiri. Iya. Terus ibu pergi, tinggalin saya berdua sama cewek saya di rumah ibu. Saya bayar ibu sewa ini. Sewa itu ya Pak. Saya baru tahu. Nah, terakhir saya punya resort, bukan resort lah. Saya punya villa, kamar. Orang lapor sama saya, kan saya jarang pulang kan. Ada saya semacam. Perempuan juga yang tumbuh segala macam. Disewain cewek, cowok cewek untuk main di sana. Kurang lebih. Short time, jadi saya mau ditanya sama supir saya, oke gitu, gila juga ya. Dia tengah kampung jauh-jauh jarak rumahnya, datang, bertamu. Orang nggak curiga kan, bertamu. Orang pikir, oh dia datang bertamu, oh ada tamu di rumah tetangga. Dia pergi. Nah, dia lebih gila lagi, dia cuma di luar, sewain kamar. Memang, nah paling di Monas, ibu kok bikin bagus. Wah, saya rasa nggak ikhlas 5 miliar itu yang kelakuan mereka. Harapan Itu saya tidak tadinya, semua ya. Mungkin Bapak udah ke Medan, Bapak kan tahu Medan ya Pak, yang Medan Walk, City Walk itu Pak. Jangan bisa seperti itu nggak Pak Nur? Nah itu saya tadinya mimpinya tuh seperti itu gitu Pak. Saya kira sih Susah ya Pak. kalau ada desain yang betul bisa pakai tikar aja di lapangan terbuka dan nekat tuh. Di kampung pakai sarung. Kalau kita masuk kalau kita bikin kayak gitu takutnya jadi Di katanya nggak begini Pak kata saya benar ya Pak. Maka itu yang mesti. Yang bisa tapi nggak nginep gitu Pak di situ Pak. Nah, gimana caranya kau bikin? Saya pikir tolong dimatangkan lah saya kira. Ayo Pak, yang ini kami matangkan kembali Pak. Maksud saya gini, Bu, bukan saya nggak setuju Monas jadi lebih bagus, bukan. Maksud saya harga tanah kan tiap tahun terus naik. Kenapa Ibu tidak mau konsentrasi beli tanah-tanah yang ada pasar-pasar tumplek itu? Tinggal dulu ya Pak. Ibu bisa dapat 1.000 pun kita kan senang. Iya. Soal bangunnya, itu kan masuk. Kita juga ngurangin macet. Iya.
Berarti pasar tradisional kita bertambah. Terus nanti juga kita bisa kembangkan nyaingin Alfamart segala macam itu. Kalau yang ini di drop aja dulu Pak, kita Ya. menambah itu aja Pak. Menambah pengadaan. Jadi bukan nyaingin lah, kalau ibu punya tempat bisa saya kita tekan Alfamart, Indomaret segala macam. Anda mau tambah toko tidak boleh, kecuali Anda kerjasama dengan pemilik warung itu. Tidak boleh pakai merek Anda. Lumayan dia dapat belajar manajemen segala macam. Yang penting kan tempat. Jakarta ini mau jual apa aja laku. Jual diri aja laku kok. Jual apa? Jangan kan yang halal, yang haram aja laku. Untuk Alfamart Pak, saya lapor Pak, Ya. aturan franchise yang baru itu kan katanya Harus dari kerjasama pemerintah gitu. harus diberitakan kepada masyarakat. Ah. Nah, tahun ini Alfa 600 mau disahkan. Cuma persoalannya apa? Masyarakat kita yang pas-pasan tidak punya tempat. Yang dapat orang-orang kaya yang beli rumah-rumah di kampung itu. Dan saya ditawarin Bu, teman saya punya berapa puluh tuh Bu kerja sama gitu Bu. Jadi lihat nih, kampung mana yang mau dibuka nih? Di survei mau. Dia beli rukonya, rumah kecil, beli rumah orang, dia rapin dikit, pojok dikit, ada WC dikit, gudang dikit, langsung Alfamart sewa tuh 2 tahun, 3 tahun. Dan nantinya Bu, pasti permainannya, kan kita paksa izin dia boleh keluar. Ibu tahu apa yang terjadi? Tidak ada kerjasama bodoh semua. Sama seperti dulu kan waktu pertama PP 10 tuh, orang turunan Cina tidak boleh dagang di tingkat kecamatan, harus diusir di kabupaten. Emang yang dagang bukan turunan Cina, semua turunan Cina cuma pakai nama Husin, Toko Husin. Itu kan kita bodoh-bodohan gitu loh. Dulu kan seperti itu suasana strategi PPSPKI tegangnya itu. Gak bisa Bu, dibeli Bu, kayak kebun sawit plasma. Tidak ada plasma, tidak boleh kasih izin. 30-40%. Apa? Izin nama orang kasih duit, udah itu dibeli. Jadi kita nih menggalikan lahan kita untuk luar negeri akhirnya. Mas saya nggak ikhlas, begitu saya tahu itu saya jadi bupati 1 jengkal tanah pun tidak ada izin sawit. Semua bos sawit musuhin saya. Terus saya ditawarin 1 tanah 3 miliar. Terus tangan saya 10%. Kalau saya loloskan 20.000 hektar, 2.000 hektar buat saya. Dan jamin pasti untung 1 juta. 2 miliar dia bulan selesai pensiun. Tidak ada. Semua musuhin saya, terserah. Mau berantem, berantem. Sekarang dikasih. Nggak kasih sawit. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak kasih. Kita ketat. Makanya orang benci sama saya. Kampanye semua hajar. Nggak peduli. Dia bilang sok. Bukan sok. Rakyat butuh. Karena kan nggak fair caranya saya bilang. Rakyat, kamu nggak mau 4 juta sama ibu. Tiba-tiba sehektar 4 juta. Saya kasih kamu 2 hektar. 8 juta. Langsung pikir beli motor. Dia nggak tahu besok miskin kerja lagi jadi kuli. 1,2 juta. Bukan saya anti pengusaha. Bukan saya anti pengusaha Bu ya. Maksud saya rakyat itu harus jadi tuan. Pengusaha mau kaya silakan kaya, tapi jangan miskinkan orang kita. Hari ini itu cuma atas nama rakyat, tapi yang untung pengusaha semua. Pengusaha mau nggak kaya silakan. Nah saya juga nggak mau pengusaha kita nggak bisa bersaing dengan luar negeri, karena selama ini pintar manfaatkan celah-celah hukum. Makanya begitu tanding lawan luar negeri kita kalah, karena kita nggak bisa nyolong listrik atau lobby segala macam gitu. Nah kita tidak mau lakukan ini. Nah, UKM harus punya hati seperti itu. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang agak gendeng ya. Semua mall tutup. Ya mall tutup mana ada orang belanja yang miskin. Nah, contoh paling baik itu boleh tadi mana? Gading Serpong. Ada mall, ada Simpasar, ada food court. Nah itu idenya seperti itu. Jadi ada gedung, ada mall, kita harus beli. Misalnya ibu contoh belakang kebun kacang. Yang ibu tamrin itu, ibu jangan pernah ngimpi masukkan mereka ke tamrin, nggak bisa. Kita beli. Beli rumah-rumah sana, baru bisa masuk. Preman kasih bagi setengah-setengah, kita jadi bos preman baru. Kan itu caranya gitu. Motor-motor parkir ke sana, ini kombinasi. Dia orang naik motor, ada busway, ada Transjakarta, dia taruh di motor, nanti mungkin kita kasih diskon. Kalau Anda parkir motor di sini, mungkin tiket busnya 0,5%, 50% diskon. Kalau Anda mau langganan, mungkin masuk Ancol hari biasa diskon kalau pakai Transjakarta. Jadi motor-motor itu otomatis, kan saya nggak bisa ladenin bus di depan rumah ibu. Ibu dapat naik motor ke stasiun terdekat.
Nah, saya suntikan itu apa? Itu park and ride istilahnya kita. Iya. Tapi bukan berarti park and ride mobil di lapangan, tapi ini adalah food court PKL dan pasar basah. Jadi orang pulang kerja, sama seperti sekarang, kenapa kita ke Alfamart? Karena kita pulang kerja, pasar udah tutup. Saya mampir ke supermarket dong. Tapi nanti kalau di jalan, dia tinggal di rumah situ, dia ambil mobilnya, terus harga sayur. Saya bayangkan nanti satu hari di Jakarta, orang tidak mau masak lagi. Dan itu lebih murah daripada kita masak sendiri. Karena sore udah sayur, dia ada lebih, yang baik jualan, orang beli sayur bawa pulang. Nah itu yang terjadi semua ekonomi. Sama seperti saya kasih 5 juta tadi. Konsepnya apa, Bu? Kalau saya pedagang dapat bunga murah atau biaya murah, modal murah, ya saya pikir apa? Supplier mana yang bagus ya? Oh, saya kenal Bu Yani udah lama. Supplier ini uang titipin Bu Yani. Bu Yani juga tahu nih, produsen telur, ayam telur atau ayam mana yang bagus. Dia punya uang, dia titipkan. Dia bisa beli pakan. Ya setidaknya bisa terjadi kestabilan. Dan ini akhirnya terjadi distribusi ekonomi. Mulainya dari mana? Mulai dari kita di sini. Dari ujung. Tapi caranya gimana? Sistem usil tadi. Kalau macam-macam. Kalau nggak keenakan, Bu, Ibu kasih saya, Bu. Saya juga daftar pakai 100 kawan saya, Bu. Dari toko-toko. Saya jual 25 juta, 50 juta, Bu. Berebut orang, Bu. Kalau saya jual untuk hak jualan 50 juta, bayangin kalau Ibu bikin 1000 tempat. Ibu tahu berapa 50 juta kali 1000, Bu? 50 M, Bu. Nggak ikhlas lah ya ngabisin uang untuk permainan kayak begitu. Bebek udah stop. Dan nanti begitu Ibu bangun, Ibu harus data semua mesti jelas perjanjian. Kita mau cek perumahan semua begitu. Kalau tidak, kita suruh periksa jaksa. Walaupun jaksa bisa disogok, misalnya ada oknum jaksa bisa sogok, minimal ya susah lah masa tua aja periksa habis lah. Saya nggak akan ikhlas biarkan orang terlalu enak makan uang rakyat. Saya agak sakit jiwa soalnya, Bu. Ya gitu, saya agak sakit jiwa. Saya nggak suka orang kayak gitu. Ya saya lahir orang kaya. Saya lahir pakai sepatu, saya orang kaya, lahir di kampung orang kaya. Rumah saya paling bagus di kampung saya kok. Tapi saya nggak suka orang miskin itu dikerja. Nah ini kunci di UKM. Ibu ini tanggung jawabnya besar loh untuk bangkitkan Saya sudah diskusi sama rakyat itu. pedagang koperasi. Maksud saya gini, bisa nggak sih para UKM yang pedagang-pedagang yang di luar Alfa bergabung menjadi ada satu fasilitasi, dia membeli dengan harga murah. Bisa, Bu. Saya sudah bicara. Nggak, Ibu ngomong menteri pasti menteri nggak bisa, nggak ada dana. Saya di DPR lama. Makanya caranya gimana? Kita mau bikin toko makro versi kita. Dan saya seperti itu. Makanya food station kita mau bikin DKI untuk menjaga kestabilan harga sembako supaya pegawai-pegawai guru-guru tidak susah. Karena kan kebutuhan hidup layak kan dari situ komponen-komponennya itu. Kita nggak bisa paksakan naik terlalu tinggi pegawai bisnis kecil akan bangkrut, melanggar undang-undang, investor akan lari. Nah komponen ini kita jaga, pendidikan, kesehatan, sembako, perumahan, kesempatan berusaha, ini kita yang menyediakan. Nah kalau kita udah punya itu, Bu, pedagang kita bersaing. Karena kamu distribusi kan, itu kita mau lakukan. Ketika orang jual mahal, kita jual murah. Jadi tidak ada operasi pasar. Saya tidak mau lagi ada operasi pasar di DKI. Operasi pasar hanya menguntungkan orang miskin nggak bisa beli beras 10 kilo sekaligus. Dia hanya mampu beli setengah kilo 1 kilo. Kupon ini jual sama orang, dia beli lagi. Minyak juga sama. Ada oknum lebih gila lagi. Operasi pasar 10 truk, dia cuma lempar 6 truk, 4 truk dia nggak tahu jual ke siapa. Kita nggak bisa kontrol. Makanya caranya gimana? Kita punya pasar makro tadi, giant supermarket tadi. Ya, tapi ya bukan itu yang Beli di situ. Dengan harga yang murah. Swasta ngutang banknya bisa. Kita triliunan, miliar-miliar dengan enteng saja, masa nggak bisa? Kita mulai naikin pajak, kita mampu bisnisnya. Nah ini Jakarta kan jaga dengan baik. Jadi kita ini lebih dari konglomerat. Tapi pemegang sahamnya adalah rakyat banyak. Konglomerat nggak usah kita ganggu pun udah aman-aman aja kok. Pengusaha itu gampang, yang penting izin kita beresin, kita tidak plus, kita tidak pungli. Dia udah melaju dengan baik. Yang susah kan nolong yang bawah ini. Nah, itu fungsi pejabat pemerintah. Kalau ibu tidak transparan, ibu tidak adil, rusak. Saya kira dinas UKM nggak perlu kirim kiai atau pastor pendeta khotbah kan dia bilang. Ini tanggung jawab ini berat nih kita sebetulnya. Ya itu yang saya mau
TKI juga bisa naik nanti. Udah bagus lah gaji DKI. Iya. Kalau dulu di Belitung saya masih tutup sebelah mata, mau curi-curi setengah tutup mata. Karena nggak cukup makan, nggak cukup kuliah orang. Kasihan PNS. Betul kasihan itu loh. Makanya saya tutup mata lah. Waktu saya calon gubernur PNS dukung saya itu karena saya tahu kondisinya, saya hitung. Anakku kuliah 2-3 di Bandung, jadi segitu. Ya udahlah, mau ambil tanah, mau ini, mau bikin prona sendiri kan aku tutup mata lah. Terus amat apa. Terus saya jualin itu, dapat proyek pengusaha mau bagi, saya juga tutup mata lah, setengah lah saya bilang. Yang penting saya nggak usah dikasih, saya bilang. Jakarta saya kira tidak sampai ke situ. Jadi tinggal kurangin aja Bu, kita nggak usah lihat lagi yang lain. Yang lolos ini kami nanti akan. Rehab gedung mall UKM, ini juga yang kita lagi. Nah ini Pak, mungkin kan sudah ada permohonan untuk melakukan kerjasama Pak. Sudah ditulis dari pendahulu saya waktu saya sebelum di situ Pak. Sudah beauty contest. Nah, dia tadinya minta 30 tahun, kita nggak mau. Saya bertahan, kalau mau sewa ya konsep sewa saja yang 5 tahunan saja Pak. Nah ini masih sudah saya lakukan ke Pak Gubernur ingin melihat. Nah, karena apa Pak? Karena kita itu APBD-nya nggak cukup untuk merawat itu gitu Pak. Sudah hancur Pak. Sekarang kalau pedagang mereka nggak usah beli, mampu distribusi untuk merawat. Kan Pak Gubernur konsepnya impas pun nggak apa-apa. Kayaknya pertumbuhan ekonomi. Mau nggak rawat Pak. Mau. Nantinya kerjasama juga, penggunanya kerjasama sama saya juga gitu Pak. Kalau mau ya segini. Itu maunya begitu. Cuma apa perlu sampai 4M? Ibu udah hitung. Enggak. Ini kita mengalokasikan saja kalau dia tidak mau konsep sewa itu, saya akan bangun sendiri itu sendiri gitu Pak. Kalau memang mereka mau itu ini saya angkat, saya ganti untuk pengadaan lahan. Penataan TKL itu apa yang dibangun Bu? Sampai Yang di mana, Pak? juga 300 meter sampai itu 3 juta. Yang ini di Pasar Nangka Pak. Ya. Di Pasar Nangka itu Sama juga penataan ini betul-betul bongkar bangun baru. itu panjang Pak. Dulunya pernah itu panjang banget Pak. Beda rehab apa? Penataan sama rehab beda di mana? Rehab sudah ada gedung. Sekarang bahasanya itu loh. Ya mungkin nanti bahasanya kita salah Pak. Kita semua kita rehab semua Pak. Kalau rehab kan ada yang bangun. Kalau bangun total bongkar jangan ada rehab. Jadi bangun. Ya. Nanti bahasanya sih kita Hah? kalau di Pasar Nangka Pak, Oh, masih kosong. itu lokasi menggunakan lokasi jalur kasus Pasum yang ada di sana. Tetapi itu sudah sejarahnya sudah lebih dari 5 tahun Pak gitu. Masa mau kita Pasar diam Nangka, saja yang itu udah gak apa-apa. Yang penting itu kita bisa. maksud saya pelihara saja gitu Pak. Yang penting saya mau harganya tidak semahal itu. Baik Pak, nanti kami Menurut saya terlalu mahal. ya. Kita mau hemat uang beli tanah. Itu Di terlalu mana mahal. ya Bu? Pasar Nangka terusannya Pasar Poncol. Kalau terus itu Pasar Nangka. Itu ada lokasinya. Itu waktu itu Kan tanah itu apa jalan itu itu ya, makanya nempel ke jalan. Gak gini deh. Saya cuma tugas saya mengurangi harga per unit. Soal pasar ini ibu harus lapor Pak Gubernur. Ya Pak Gubernur lebih tahu pasar daripada saya sekarang. Itu Dan beliau ada kampanye kota feelingnya bagus. Ya, jadi feeling beliau bagus. Dia udah pengalaman tata 17 pasar di Solo. Saya nggak punya pengalaman. Bupati saya nggak pernah tahu urusan gitu. Nah, ini Pak Gubernur punya feeling lebih baik. Jadi dia lihat pasar ini mau gimana lebih baik. Tugas saya hanya memotong terlalu mahal. Ya, baik Pak, nanti kami. Kemudian yang Pasar Meruya Ilir Pak kami lapor Pak. Ini yang dapat bantuan 5 miliar Bu Yani dari pemerintah pusat. Kita menambahkan APBD menambahkan saja Pak supaya bisa kita mau bikin percontohan menjadi pasar sehat seperti yang Bapak lihat di SCD. Harusnya 5 miliar itu udah bisa bangun sendiri, Bu, nggak usah Bu tambahin. Kalau ukuran segitu benar. Kecuali ada kewajiban. Kalau nggak usah tambah lagi, pakai duit aja. Rumahnya gitu kok kita. Iya, nanti kami cek. Kita hitung duitnya cukup, kita nggak mau keluar duit. Yang 5 miliar sekarang baru kemarin saya mintanya baru dapat Pak. Nah, kalau dapat kita nggak perlu keluar uang, dia bisa bikin sendiri. Jadi yang double anggaran itu. Ini tadinya maksud untuk menambah Dicoret itu sementara, kalau nggak perlu. Yang ini Pak. Nah, apa yang ditambah? Nanti Saya kami lihat kecil. dulu yang 5 miliar peruntukannya seperti apa gitu Pak. Nanti kami cek. Ya, Ibu maunya tekan lah, saya udah minta jelas Bu ya. 0 sampai 50, saya minta 25 lah. Iya, baik Pak. Untuk potong. Kemudian yang 103 ini Pak, ini hanya tambah yang di periode Di periode ini Pak. yang ini sudah ombudsman, yang ini tahap akhir Pak, tahun ini sudah yang ini sudah bangun tahun ini berlanjut Pak. Selesai tahun ini tahun 2013 200
Yang pasti gedung mall KM itu wajib tanya Pak Gubernur. Baik Pak. Ajak Pak Gubernur ke sana. Beliau udah pernah ke sana. Sudah disposisi Pak, minta diajak saya ke sana. Udah pernah ke sana sudah beliau. Beliau lupa aja. Waktu kita kampanye itu udah pernah ke sana waktu ketemu generasi Pak. Sangat sekarang udah jalannya sudah nembus dari sana Gimana sini. nggak strategis Bu, itu daerah elit itu Bu. Iya Pak, saya sih sayang sekali kalau Bagus sekali tempat itu. Itu semua orang mau ngincar, mau kasih swasta langsung cetak uang itu. Iya Pak, makanya saya Tempat udah itu bangun mau cetak uang. makanya itu kan tapi Pak itunya Masa swasta bisa, itunya kita sudah nggak pada- bisa. Sudah pada ngumpul-ngumpul uangnya masuk kita uang Nah, ini. makanya Bu, maksud saya kalau mau bikin mobil pun kita tidak ingin cari kontraktor yang abal-abal. Saya pengalaman bangun rumah Pemda gitu, bangun rumah dinas, hitung-hitung PO, jatuhnya 10 juta. Kerennya gimana? Keramik. Kita bangun pakai granito aja 3 juta, dia 10 juta. Kita punya 5 tahun tidak pecah. Pengen keramik di garasi yang pecah. Yang Pemda bangun belum setahun semua dah. Semua lantai itu. Karena itu tadi Gitu, Pak. mereka tuh semennya tuh nggak sampai rata, ya curang. Jadi kita nggak bisa pakai itu karena itu Pak, saya nggak berani gitu. Nanti mesti pakainya mesti jelas yang bangun itu, mesti ada jaminan kalau dia tipu atau penipuan. Kalau Ibu Gubernur malah pengen lihat juga Pak di lokasi ini Wah, ini gedung mall KM itu bagus. Cuma kita mesti hitung Bapak juga biaya. sudah ke sana ya Pak. Saya tahu, itu kan dari Agung Podomoro bagi karena kebun kacang di Ubat Waduk. Bang Yos saya dapat berapa aja aku tahu gedung berapa. Ya kan? Gambarnya Pak udah tahu nggak usah lihat gambar Bapak. Bapak udah kesana. Saya nggak pernah pergi kok yang mantan bos saya tanpa tuh. Tapi sangat strategis sekali ya Pak. Ya. Nanti kami. Saya tahu terlalu banyak soal Jakarta. Saya masuk 1 tahun Mas. Saya tahu terlalu banyak. Yang bos properti saya kenal terlalu banyak. Ini yang UKM kerjasama aja kalau seperti uang juga. Tadinya maksud saya kerjasama Dengan pedagang-pedagang itu suruh bikin ada aja. Infowapi yang menjadi koordinator itu Pak. Nanti mas saya kasihan UKM jadi jual mahal. Iya. Ini kasus PD Pasar Jaya terulang. Itu. Ya, Saya belum. juga ngerinya itu. Jadi lebih baik panggil pedagang-pedagang itu. Kalau saya urunan panggil Bank DKI, misalnya jaminannya rumah mereka misalnya pinjam. Kalau sampai tidak perlu jaminan pun, kalau mereka pinjam uang gabung-gabung itu dia bisa tutup, misalnya. Ya. Kemarin Pak, masalah waktu itu ada jadi sepi Pak. Waktu itu kan karena jalannya masih tertutup, jadi pedagang-pedagang itu yang udah berjual di situ rugi Pak, rugi di ongkos Iya. Pak salesnya. 200, tadi 200 juta per bulan nomor. Ya saya, ya 2 juta ya Bu. Ya. Saya kan memberikan apa? Sekitar 200 juta ya per bulan itu nomor. Terus Pak, makanya kadang mengundurkan diri pedagang-pedagang yang karena rugi. Tapi sekarang akses itu sudah masuk dan saya akan minta ke perhubungan supaya dimasuki. Ini kayak desain itu gimana? Mau lebih bagus, dia mesti pikirin. Kalau saya desain lagi Pak, kalau desain Rapiin saja. rapiin saja. Nah, terus pedagang itu langsung masuk bayar restribusi saja kan? Nanti kan mesti Terus kita bayar. tanggung semua. Jadi bisa masuk apa yang Pak? Nggak perlu bayar masuk kan? Katanya itu nggak perlu bayar sewa 20 tahun kayak nggak perlu kan? Nah itu yang mesti dijamin tuh supaya kalau dia over sewa ke orang Iya, itu diusir yang lain. betul Pak. Jadi nanti daftar urut kacang diundi yang baru ini siapa? Dia ada baru ada nasib. Saya nggak pernah judi Bu. Tapi saya suka sistem undi. Ketika seorang miskin tidak ada uang, kalau dia ada sistem undi, kapan dia bisa dapat perubahan nasib? Ya, di luar negeri itu ada namanya lotre, $1 juta. Itu untuk membantu orang miskin bisa tiba-tiba dapat modal. Nah saya suka pikiran seperti itu. Jadi saya bukan orang yang suka judi. Itu dianggap sumbangan sosial dapat sesuatu. Kita kan salah kelola. Nah maksud saya itu juga sama. Pedagang kaki lima begitu banyak, anak muda begitu banyak. Kita kasih kesempatan dia untuk punya tempat usaha dan punya modal usaha. Bentuknya apa? Karena kita bangunnya tidak cukup. Itulah undian. Nah, undian harus nomor urut. Ketika yang atas pergi, dia curang, nomor urut kacang naik. Jadi dia akan mengawasi kapan saya dapat jatah saya nih.
Siapa yang pindah, dia akan naik. Kalau bisa juga terjadi permainan seperti ini, jadi waktu saya ketemu, ibu kan dijual ke orang lain ya. Udah, diam dah, nih uang tutup mulut dah, kamu diam aja. Kamu tunggu berikutnya. Bisa, saya lakukan itu. Akhirnya saya jadi tukang peras untuk dapat duit ini supaya yang jual dapat. Maka ini bisa gagal. Makanya caranya supaya gagal gimana? Satu lantai kita usir, yang satu blok. Masa kamu tidak tahu depan toko kamu satu blok udah ganti orang? Kalau dibilang itu keponakan saya, tidak ada urusan. Satu keluarga, satu garis. Kalau anakmu boleh. Kalau bukan satu garis, satu lantai diusir. Nah, pedagang yang benar, yang laku, tidak akan rela. Dia akan melawan orang yang nipu seperti itu. Baru sistem keadilannya tercapai. Kalau ibu nggak melakukan sistem itu, Bu, saya coret semua. Bu. Ini hanya nolong orang saja, Bu. Saya tidak mau. Tapi kalau ini nggak mau, coret aja semua. Sampai ketemu kepala dinas yang mau. Kita ngomong sama perumahan juga saya ngomong begitu. Kalau nggak cuma nolong orang kayak, saya juga nggak tahu kalau ada oknum ibu ambil gimana. Ya itu. Itu jual 200 juta juga orang beli ya teman. Kenapa? Seumur hidup loh sewanya, Bu. 200 juta mah murah, Bu. Kalau sewa toko situ sewanya seumur hidup. Yang punya 200 juta siapa? Orang kaya. Saya ambil satu kios 200 juta sampai selamanya gedung ini dipakai loh. Saya boleh sewa. Enak aja saya tanggung situ. Saya bisa sewa dan tambah ramai. Saya sewanya lebih mahal. 2 juta untung saya. Nah itu pokoknya kalau gitu kasih saya jatah 100 biji deh. Nah gitu kan? Nah itu yang tidak boleh. Ini kami harus perhatikan betul ini. Mana tukang catat saya di luar? Catat betul. Kita kan pagi dengan periksa loh. Dan ini kita rekam dengan video. Jadi saya sangat serius ini. Jadi nanti apa yang saya omongkan, saya tidak akan dibuat pikun. Pengalaman saya begitu. Begitu saya kumpulkan lagi, semua sepakat bilang, Bapak nggak pernah ngomong. Wah, aku juga bingung, apa betul ya, apa ngomongnya pikun ya? Nah, aku pernah digituin kayak anak buah saya dulu. Semua bilang, Bapak nggak pernah ngomong. Saya ingat saya ngomong. Makanya sekarang saya videoin. Pak, jadinya kalau menurut mau kita bangun sendiri, saya harus kritik ulang nih Pak, berapa biaya untuk ini gitu Pak. Iya. Sama orang-orang tadi bikin perjanjian. Anda mau nggak kalau kami bangun baru, ada distribusi sekian? Karena semua pasti berpikir, ambil aja lah. Nanti juga gampang aku jual. Makanya uang kerohiman tidak ada lagi ganti rumah kumuh sekarang. Semua toilet semua dibuat kerohiman. Dan jadi kalau kita mau bongkar satu tempat, langsung malam itu dibuat rumah petak, kirim orang duduk situ. Besok itu ganti, daftarkan, bagi. Nah, saya udah ketemu caranya. Nuntut sama saya mau rumah. Saya bilang gampang. Anda mau rumah kan? Nah, saya kasih mau perumahan. Kasih rumah. Tidak ada kerohiman. Bila perlu isi, tinggal bawa koper baju masuk. Mereka mau semua. Kenapa? Nanti juga saya jual sewa. Nah, sodorin kontrak. Sistem baru. Kalau yang asli tidak punya rumah dan ingin punya rumah, datanglah. Tapi kalau yang bohong, dia tidak mau. Kalau dia pura-pura mau pun, besok dia nggak bisa tinggal. Kasih ada CCTV. Jadi tidak ada uang kerohiman. Jadi enak ngatasi Jakarta. Kalau enggak ini kelompoknya pindah-pindah. Mati aja kita ganti rugi terus. Orang yang sama. Dia udah punya 3-4 rumah. Masih protes, marah-marah. Marah-marah. Waktu saya cek, dia ada 3 rumah disewain sama orang. Kurang aja enggak? Tinggal lagi di rumah gubuk. Teman gubuk dan tempat kita mau bongkar. Padahal dia sewain rumah orang setahun 25 juta loh. Ini Muara Angke, kalau kita bikin 5 tahun Bu, nggak mau bikin sistem ini, harga tanah sana tuh 20 juta per meter. 75 juta, 100 juta orang beli di rumah susun untuk sewa 150.000. Ya bayangin kalau 100 juta dia beli, 1000 unit, 100 miliar dapat. Kita aja yang jual, kalau itu. Kita juga mau jual lebih murah. Nah, ini semua adalah rusuh nawah, nggak ada rusuh nawah. Supaya Jakarta selalu ada stok untuk orang yang belum beruntung. Jakarta ini harus tempat impian orang, adu nasib. Yang belum beruntung tidak tampung. Dia mulai beruntung, ini masih ada tempat untuk yang masih belum beruntung. Itu di dunia ini kan selalu orang miskin selalu ada sama kita. Jangan pernah orang miskin selesai. Nah, bagaimana kita caranya menyediakan
untuk orang miskin. Gak akan pernah selesai orang miskin di dunia ini. Selalu ada sama kita kok. Jika orang miskin terus bertambah bagaimana? Berarti kita goblok jadi gubernur, wakil gubernur. Sampai orang miskinnya mulai memakan orang kayanya bertambah, tidak mungkin. Berarti kita goblok. Jadi saya cerita banyak ini, saya pengen tim dari UKM ngerti misi Bapak Ibu ini apa di Jakarta Baru ini. Jadi jangan sampai ditanya dari DPRD, nggak ngerti jawab. Udah Bu, saya sih nggak peduli. DPRD mau tanya apapun aku jawab, karena aku semua ada dalam otak aku kok. Syaratnya gampang, punya hati nurani aja untuk rakyat. Tanya apa saja saya bisa jawab. Saya nggak ada kepentingan, saya nggak ada agenda tersembunyi. Saya baca buku terlalu banyak, dengar terlalu banyak. Umur juga udah 46 tahun, pengalaman terlalu banyak. Saya tanya apapun saya bisa jawab. Karena pagi siang malam saya duduk mikirin ini. Gimana caranya nolong orang miskin? Karena kalau uang saya pribadi tidak bisa. 1 miliar 500.000 cuma 2.000 orang. Makanya saya jadi menghayal. Kalau saya punya uang sekian mau ngapain kira-kira ya? Nah sekarang tiba-tiba saya punya uang bisa 45 T nih kira-kira. Dan Pak Gubernur tugasin saya untuk ngatur. Wah saya senang luar biasa. Kerja 12 jam pun nggak capek, nggak ada isoman. Makan siang masih rapat. Saya masih segar bugar kan, agak kurus aja karena kurang makan nasi. Nah makanannya kurang apa? Teman-teman belinya apa? Makanan sore bakmi GN. Jadi ya oke lah, asal isi aja. Boleh Pak kalau malam makan. Enggak lah, saya biasa kalau banyak makan daging bos. Jadi nggak apa-apa lah, kurus dikit masih belum terlalu kurus kok. Masih 90 kilo saya. Ya, jadi itu, saya ingin Bapak Ibu tahu pikiran kami supaya bisa diturunkan ke bawah. Ya. Pak, ini yang di 80 bagian yang 80 miliar tadi Pak. Di luar itu Pak yang di wilayah-wilayah di sini sendiri Pak. Ini yang 15 kan tadi 15 kami nanti kan dengan adanya dicoret menambah yang 15 tadi Pak. Ya. Kemudian Pak di wilayah-wilayah Pak kami tetap mengalokasikan saya minta para kasudin mengalokasikan untuk memelihara loksen di wilayah. Seperti yang di tempat Bapak Pak di Fluid Pak. Itu kan banyak pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir itu Pak. Nah tetap kami walaupun dia ada di pinggir Pak tetap kita pelihara lah Pak supaya juga dagang layak juga gitu. Nggak bisa, mesti beli tempat. Tetap beli tempat Pak. Beli tempat. Sementara ini jangan ada apa-apa yang di depan. Nggak bisa. Apa-apa juga cuma tambah macet aja. Kayak sekarang di pasar ikan itu yang dari yang apa namanya kakap itu apa? Sekarang udah jadi pasar. Dan kita rakyat kita ini betul-betul nggak sehat loh hidupnya. Daging sapi, daging ayam, ikan di gantung tengah jalan, asap semua lewat. Pokoknya nanti semua saya pengen tuh sistem beli kulkas itu semua tuh frozen. Dia rakyat harus dididik makan yang sehat. Potong ayam baru, ditenteng-tenteng. Itu nggak sehat itu. Penyakit udah masuk. Semua frozen terbungkus. Itu membuat rakyat kita tuh sakit dan itu menambah biaya hidup kita. Kan bagian warga juga orang kita. Kalau dia sakit gimana? Kita juga yang nanggung. Jadi ibu harus pikir pasar tadi yang daging basah semua. Ibu harus beli kulkas batu yang salju itu loh. Cuma 200-300 juta. Di Kudus ada yang bikin mesin dari Jepang apa Jepang misalnya. Dia assembling sini. Pura Kudus saya pernah lihat. Langsung masukin air, pencet, trot udah keluar yang es. Bukan, salju, bunga es. Bunga es ya. Jadi kalau ikan kalau kita colok itu ikannya ketusuk dagingnya, busuk. Jadi orang salah. Nelayan tuh sekarang udah pinter, yang di luar negeri semua pakai yang salju. Kalau nelayan kita kan enggak. Kalau nelayan kan tuh satu gede untuk. Tapi yang nelayan kecil kan dicolok itu. Bawa ikan yang datang tuh busuk, masuk penyakit. Nah ini sudah pikirkan untuk kesehatan. Ini udah panjang, ya ibu harus sampai ke arah situ pikirinnya. Jadi kalau pinggir jalan kita nggak mau lagi. Untuk sementara kan kami nggak bisa itu Pak. Nggak ada bedanya buat mereka. Maksud saya begini Pak, sambil mencari tempat yang kita suka. Buat apa bawa uang? Langsung digusur Pak mereka. Nggak usah gusur, biarin aja. Maksud saya biarin dulu sambil kita mencari penempatan. Iya. Tapi maksud saya nggak usah keluar uang nata-nata. Apa yang mau ditata? Oke, baik Pak. Orang dia udah berobat juga ada begitu kok. Jorok Ini pergi. sudah kebijakan, tidak usah ada data lagi supaya nanti kita cari. Beli, bikin tempat bagus, yang higienis, ada sistem. Kalau yang ikan daging ada sistem frozen, ada es. Bunga salju ada mesin,
masing-masing patungan, isi air, pencet, close. Nah, beda dengan pabrik es di mana? Saya ngotot sama menteri itu. Pabrik es kalau 15 ton misalnya, dia kasih saya 15 ton per hari. Nelayan laut tidak ke laut, ini pabrik harus bikin es 15 ton. Dan begitu es itu diangkat, tetap semua, misalnya berapa batang? 60 batang. Tetap 60 batang harus diangkat. Padahal kemampuan serap hanya 20 batang. Jadi saya pabrik es saya bangkrut. Saya dipaksa produksi. Jadi kalau dengan frozen tadi dikasihkan sumbangan mereka, butuh berapa? Seember. Nih sih. Nah itu sama-sama kooperasi, gotong royong kan? Musyawarah. Masing-masing dia putuskan. Penjat. Cepet bu itu. Sama di Carrefour, ada orang Carrefour belakang itu kan? Kalau kurang es gimana pegawainya? Dia penjat. Dia siram-siram lagi. Yang jual ikan itu loh. Nah, laki-laki juga, bapak-bapak harus ke supermarket, ke pasar, baru tahu seperti apa itu pasar. 200 sampai 300 juta, tergantung ukuran mesin. Saya tukang belanja, Pak. Pasar-pasar. Saya suka lihat, oke gitu. Terus saya pikirin, kenapa orang miskin nggak bisa seperti ini ya? Oh, ini tempat. Nah, kita harus jadi gitu. Coba kalau kita jadi mereka, aja harus gitu. Jadi bagus. Jadi dia selalu kalau ibu jual pasar basah, ya ada ikan segala macam harus sediakan alat itu. Lalu dia ajarin orang frozen. Lalu ayam-ayam yang dijual tuh potong tuh sudah dari masuk yang bukan sembarangan potong. Yang di lock-in tadi kita bikin seperti itu. Nggak bisa sembarangan potong. Itu ayam dipotong belum mati lari-lari ke got, kejar-kejar, bersih-bersihin. Kan kira-kira gitu kan, masuk ke dalam usus segala macam gitu loh. Sekarang nggak boleh kan? Apa masih? Masih tetap. Mafianya masih banyak itu. Kecuali kalau kita lebih ke fresh market, Kita punya rumah potong, cuman di pasar masih juga. Itu nggak kapasitas. kemarin di demo, Saya Pak. udah ketemu kalau Pelaksanaan itu di demo. kapasitas belum cukup. Iya. Belum cukup. Itu ya di demo terlalu banyak mafia. Mafianya Betul. kalau memotong jalur jadinya Pak kemarin. Ini yang 80 miliar Pak, kita ikuti kembali Pak. Saya lanjut dengan yang mau saya Pak dukungan Bapak Pak, halaman 84 yang terakhir. 84 terakhir. Terus. Pak, mau izin sedikit Pak, kebetulan Pak Sekda memimpin terus Monas ini Pak, untuk kebersihan dan iya kemarin juga termasuk juga ini kumuh dalam pecel lele dan tidur di sana, jemur di sana. Nggak boleh Nah, itu. itu maksudnya Tadi saya keluarkan nggak usah, tapi Tapi nggak usah jangan angka itu, besar angkanya gitu. dikurang Maksudnya itu untuk menata itu Iya. supaya jangan kami sudah keliling Pak. Nggak apa-apa. Saya tadi mesinnya nggak boleh nginep. Iya. Tempatnya nggak boleh jadi tidur di situ. Iya, nanti kita bikin. Ya, tapi harga kemahalan kalau 5. Saya Iya. keluarkan nanti Pak. Belum lagi Tapi saya kan minta terus cuma ibu 2,5 hari juga bisa dapatkan dari Untuk bersih-bersih 1,5 usaha. 1,5 cukup Pak ya. Sama satu lagi bu, ibu mesti pikiran pedagang-pedagang di Ragunan. Ibu tahu nggak Ragunan? Iya, Iya. iya Bu. Wah itu ibu bu, tukang pecel itu diperes bu. Iya. Diperes itu bu. Di store sekian tuh bikin semen segala macam. Nakal-nakal itu. Itu PT-nya nanti Pak. Panggil. Dikoordinasikan dengan kita gitu sama-sama. Jadi semua sebagai kasus terminal, ibu yang ambil alih. Jadi UPT Ragunan tidak boleh lagi nanganin pedagang. Semua nilai pedagang disatukan di UKM. Kalau tidak mau copot aja. Ini nggak boleh lagi. Semua ada kewajiban UKM. Sama seperti terminal itu dulu. Iya. Nggak boleh lagi pungut-pungut. Enak aja terminal pungut kan. Di terminal itu loh. Iya. Nah aku kadisnya bilang nggak pungut. Ada maunya bilang pungut. Aduh udahlah, saya bilang kayak saya anak kecil aja. Saya juga udah tahu bohong gitu loh. Tapi pedagang Senin kemarin agak nakal juga Pak. Iya. Ini kebetulan ini saya sudah ketemu Pak hasil melaporkan hasil dengan Bapak tadi dilaporkan. Intinya Pak, dia nggak mau biaya sendiri. Nakal juga ya Pak ya. Emang Bu, ya? nakal. Dia mau Itu biaya kan buat sendiri. orang susah loh. Mereka tuh bisa lebih kaya daripada kita bu, bisa lebih. Pokoknya alasannya maju padahal. Iya. Berarti sewa lawyer loh Pak. Waktu saya datang tuh lawyernya maju ke saya loh Pak itu. Saya kan saya nggak bisa mutusan. Kan ini mau perbaiki sama-sama. Ini Iya. tempat kita. Tapi kalau lawyernya Batak, ini mohon maaf ya. Biasanya orang Batak ini jangan pernah kalah Batak. Anda lawyer, kita pakai lawyer. Gak akan menang lawan pemerintah.
kita ladenin Anda. Kalau dia mau lawyer perkara status quo, kasih tahu dia, kalau lu mau ngancam kita, bongkar, tidak ada toko. Panggil mereka ketemu saya. Saya akan buat pernyataan seperti itu. Kita baik hati, tata Anda, mundur sebentar, nanti kita Nanti balikin, setelah kita rapiin biaya kita loh. Kita bikin Kita apa? cari. Sudah sampaikan kemarin ya, Bu? Sudah sampai. Pindah pun kita mesti urusan, dan ini udah 3 tahun udah tidak dipungut, dan kita udah kasih surat tuh, kasih peringatan Anda. Ini solusi. Kalau dia tidak mau, suruh temuin saya. Panggil lawyernya, temuin saya. Kita ketemu lagi sekali. Iya, kemarin ya Bu, ya Pak ya. Yang mana? Panggil lagi lawyernya, ketemu saya, undang lagi. Kalau Anda tidak mau, kita perkara saja, kita sikat. Kita membela dia supaya bisa masuk ke dalam. Ya, kita tapi sikat. nggak masuk dia. Jadi prinsip kita sangat sederhana. Kita nih baik untuk anak. Tapi ketika anak kita nakal, ibu tidak mau pecut dia, Bu. Ibu tidak sayang anak. Iya, nggak didik ya Pak ya. Ini mesti ingat loh, cara ngurus anak loh. Jangan tidak bisa seenaknya. Kenapa? Karena ini bukan anak kita, bukan cuma kamu, masih banyak yang lain. Ini keluarga besar ini, anak banyak. Kalau satu anak nggak mau ikut, kita tawarin tidak mau ngelunjak, ya kita hajar. Kalau dia mau tuntut, kalau mau nolak, panggil aja, Baik. ketemu kita. Kalau dia tidak mau, ya sudah, tuntut aja. Saya akan ngomong. Karena mau pilih kita lagi, emang gue pikirin. Kemarin aja aku galak kok, belum dipilih. Tapi udah terpilih. 5 tahun lama juga, baru minggu keempat saya ini. Rasanya udah lama sekali rasanya. Saya nggak pernah lama-lama, Pak. Saya DPR cuma 7 bulan, bupati 16 bulan. DPR ini 2,5 tahun. Sama saya tengok saya lakukan apa-apa lagi, udah saya keluar aja. Ngapain numpang-numpang hidup doang. Jadi panggil, kalau kurang ajar gitu. Panggil lagi bagian terminal. Panggil pengajarannya. Kalau dia ngotot ya nggak mau ya. Kurang ajar, kasih kaki. Kalau misalnya juga menjegal ada warga mau demo, nah, ini bukan urusan, ini kau ngurusin Anda, ini bukan tempat yang ngurusin warga. Saya bilang gitu. Sengaja, sekarang kan semua main, semua dapat uang gitu. Ya gitu yang mesti tegas. Bukan kita mau hajar mereka, kita lihat aja siapa yang punya nyali. Baik. Nah, terus tegas itu, nggak boleh dong, ibu lolos ini. Nah saya ingin tata terminal semua, semua terminal ditata. Karena terminal adalah tempat dagang PKL yang terbaik. Itu kan hukum dagang. Kalau Bapak cuma jual satu macam barang, Pak, jangan harap orang datang ke Bapak yang jauh. Bukan eksklusif. Caranya gimana? Bapak mesti dekat kepada orang. Nah itulah trotoar dan terminal. Harus ditata. Nggak boleh keluar kalau tabrakan seperti ini. Ini hukum ekonomi aja. Ya, trotoar juga dikasih tahu Pak Wali Kota yang lebar, boleh. Pedagang-pedagang kaki lima. Tapi yang pakai sepeda atau motor, jual es, terus dia mesti jaga kebersihan, boleh. Tapi yang menetap tidak boleh. Iya, seluruh dunia boleh. Yang kacau kan bikin ngembok tinggal di situ. Sekeluarga anak istri satu box itu. Itu yang repot. Itu yang mesti kita gusur itu ya. Ya begitu datang, store. Adalah cincailah. Ya. Yang menggusur bukan Makanya saya minta yang nomor 1 ini Pak. Perlunya Enggak, jadi nggak perlu pakai Pol PP. Beda. Asal ibu ada beli tempat, tawarin mereka pindah, kiran sendiri kok. Nggak, maksud Jadi konsep Pak Gubernur seperti itu. Maksud kami Pak, ini dalam rangka saya prinsipnya kan zero group, Pak, tidak ada pertambahan di dalam PH. Ya. Ya. Nah, tapi ini kan unsur terkaitnya sangat untuk mengantisipasi pertama perlu juga saling integrasi gitu Pak. Ya. Jadi kami minta mungkin beberapa lokasi PH yang tidak sesuai dengan peruntukan, ya ini duduk bersama, mungkin di bawah pengarahan Bapak supaya lebih gitu Pak. Supaya mereka saling juga menjaga gitu Pak. Karena kalau saya sendiri nggak kuat gitu Pak. Ini saya minta diperlukan pembentukan satgas terpadu di Pol bawah PP kendali kita Bapak. juga nggak itu bisa diharapkan. Iya. Kita ingin tekanan di lurah. Jadi Lurah, lurah dinaik, dilurahkan, camat lurah naikkan dia naik TKD. TKD. Dia tanggung jawab ini kalau ada tumbuh ini, berarti mereka rapotnya merah. Maksudnya itu begitu ya Pak. Di situ. Dia kalau ada tumbuh lagi, kan ini kan data kan dari ibu nanti ibu ya sistemnya ya. Iya. Ibu kan nyatakan pertanyaan bersih. Iya. Tiba-tiba kita cek ada berita acara itu sama lurah, terus serah terima bahwa ini bersih. Kalau ada muncul berarti kamu tidur di kantor. Buat berita acaranya teknisnya seperti itu. Bikin berita acara macam-macam. Kalau sampai lurah macam-macam, kita ganti anak-anak muda. Lurah itu pangkatnya apa sih? 3B. 3B. Kalau yang bangsa 2D boleh nggak?
Jadi lurah. Pilihan. Boleh kan? Selama tidak ada pangkat lebih tinggi dari dia kan, PLT lurah. Kan begitu hukum PNS kan? Ya udah, semua pangkat di atas itu kalau ada anak muda yang bagus, yang rajin, yang mau jadi pemimpin, semua pangkat di atas dia kita sembelih semua pindahin. Sampai dia bisa jadi PLT lurah. Nah, saya gitu caranya untuk ngakalin PNS punya struktur golongan besar kepala. Jadi saya tenderkan, siapa yang bisa menjalankan pikiran kami? Seluruh PNS sudah umumkan nanti. Dan usahakan dia tinggal daerah situ. Ibu-ibu pun nggak apa-apa, anak gadis pun nggak apa-apa. Tapi intinya kamu naik motor, naik sepeda keliling wilayah Anda, jangan sampai tumbuh rumah kumuh. Catat itu hal. Iya, catat. Jadi saya selama setahun di sini, saya harap banyak ilmu yang bisa ditinggalkan. Misalnya setahun di sini gitu. Saya nggak tahu berapa lama saya di sini. Nah, jadi Bapak setahun di sini, Pak. nggak tahu. Nasib saya itu jarang selesai, Bu. Saya ini udah ketiga kali jadi pejabat tinggi negara. DPR paling lama 2,5 tahun. Mudah-mudahan makin lama makin lama. Iya, Pak. Dulu DPR kan pejabat daerah 7 bulan. Iya, Pak. Saya hanya pengen ini cepat selesai. Jadi tolong Baik, Pak. kita tenderkan ke lurah. Ya ada ibu bikin berita acara, Bu. Tiap kali kalau udah kosong ada berita acara dari lurah. Kita bikin siapkan panggil lurah-lurah daerah mana tanggung jawab itu. Kita tenderkan aja. Anak muda mana mau jadi lurah? Bapak-bapak ibu juga boleh jadi lurah kalau mau. Boleh. Usul saja. Yang penting bisa menanggulangi ini, ada transparansi anggaran. Ya sudah, jadi lurah saja. Apa susah sih jadi lurah? Cuma ngurusin izin-izin, cuma keliling-keliling jalan-jalan liatin mana. Rumah kumuh kan nggak langsung tumbuh. Iya. Kalau lurah yang pungut-pungut jalur hijau, Iya. ciptakan toko-toko itu, sama RW/RT itu. Wah, nah itu juga ibu data kasih tahu saya, Bu ya. Iya. Yang mana yang PKL-PKL yang dikutip duitnya dari kelurahan sama Satpol PP. Kalau rakyat kadang-kadang ada orang yang di Ya itu bapaknya datanya dari mana aja. Kasih saya, Ini Pak Kasudin yang tahu, Pak. kasih saya. Ini Kasudin semua tugaskan untuk itu ya. Kasih tahu kami. Nomor saya RW. Iya, Nomor saya RW. ada RW kaya raya Pak di daerah Glodok itu Pak. Karena dia punya penghasilan tinggi dari, Hashtag Di pakai Indonesia. langsung. karena dia dapat. Dia lebih galak dari kita, Pak. DPR juga banyak, Pak. Tapi nggak apa-apa, minimal kita tahu data itu, kita harus tawarkan kepada mereka pindah lebih banyak. Itu terjadi hijau. Makanya saya bisa buat tempat parkiran, bertahap aja kita geser. Tapi, Pak. Nah, yang penting ibu mesti beli tempat banyak. Dia aja kayak bongkar, geser. Jadi kita ngomong di pers dimanapun, di RSC manapun kita tidak salah. Anda tinggal tempat terlarang, tidak ada izin. Nah kami sediakan tempat, tidak perlu beli dan dapat izin resmi kasih. Penghasilan PAD kita, Bu. Bisa Nah, lebih tinggi. sekarang PAD kita kan habis di preman-preman di mana-mana, PKL. Padahal mereka bayar lebih mahal daripada di dalam. Betul Pak? Mereka bayar lebih mahal daripada di dalam. Iya. Ketika ini sebulan. Nah, jadi kalau kita bikin yang bagus, pasti mereka mau. Nah, gimana kalau misalnya premannya kita kasih parkir segala macam, masih ngotot, tidak mau, ngancam mau kosongin segala macam. Kita sikat, kita kirim garnisun. Kita siapkan penembak jitu. Coba aja. Kalau ada aturan jelas, lu maju, tembak. Kita siapkan protap dengan baik. Jadi tidak ada pelanggaran HAM. Anda yang melanggar HAM, mengancam orang mau dagang dengan baik. Jadi kalau Anda nyerang, kita kasih batas. Kalau Anda berani nyerang, tembak tempat. Kalau Anda anarkis, siapkan video semua, jadi jelas. Dia ada protapnya. Anda bilang kami melanggar HAM. Masa kami membiarkan orang dipukul orang apa yang lebih melanggar HAM? Bisa seorang datang ke rumah saya, Bu. Saya pesan sama anak saya yang kecil. Anak tahun 11 tahun. Orang nyerang gimana? Kamu cabut pistol di laki Bapak, kamu tembak saja. Jadi kalau mati gimana, Pak? Orang nyerang gimana? Oh gitu ya, Pak. Saya pun gitu kasih tahu anak saya. Kalau anak kecil bisa tanya, kalau saya yang mati gimana, Pak? Jadi akhirnya apa? Saya mau kasih kesimpulan. Sebetulnya pun preman pun kalau tidak mabuk, dia juga takut mati. Jadi kalau dia lebih kaya, dia lebih takut mati, Bu. Jadi dasar tuh semua orang, anak kecil aja takut mati kok. Dia bisa tanya, kalau saya mati gimana, Pak?
Nah itu maksud saya. Dia sudah pada dasar itu semua orang takut mati. Cuma nyanyi doang di gereja atau di masjid kan pengen kembali ke surga dengan cepat kan. Nggak ada yang pengen cepat tuh. Ya itu kita cuma nyanyi doang gitu loh. Suruh Tuhan datang kembali ke akhirat apa cepat itu kembali ke surga yang kekal. Mana dia? Nyanyi doang itu. Itu maksud saya tuh. Nah, jadi kalau selama orang kepentingan banyak kita perhatikan, Bu, kita lakukan dengan baik, tidak ada pungli, tidak ada kezoliman, kita fight. Ini untuk kebenaran. Inilah keadilan. Kalau itu Tuhan nggak adil dong. Masa ada neraka, ada surga? Nggak adil dong. Itu adil, ada neraka surga. Kan itu kira-kira konsep neraka surga. Ya itu juga sama. Masa yang brengsek juga masuk surga? Gak boleh dong. Misalnya gitu. Gak gitu kita brengsek aja semua. Kok masuk surga semua? Ya sama, pedangnya juga sama. Kita tawarin yang baik semua. Anda tidak mau, ya apa boleh. Tapi itu kartu ibu siapkan belum untuk itu? Dia nanti pedagang kita mungkin ada tandanya, ada apa. Nah itu bentuknya apa Bu? Bisa salah satu yang saya inginkan itu debit card. Oh iya. Nah itu yang saya sudah bilang sama ibu. Iya, debit card. Itu debit card Bank DKI. Kalau Bank DKI tidak siap, itu debit card BRI dan Mandiri. Jadi itu seperti kartu mahasiswa, ATM tapi depannya ada namanya. Mungkin kalau foto mahal tidak perlu foto, kita cocokkan KTP. Ya jadi sehingga Bapak Ibu tidak perlu tiap hari kirim orang nagih distribusi. Dan Bapak Ibu tidak perlu taruh satu orang untuk menghitung si Basuki sudah bayar atau belum. Nah, itu tidak perlu. Kenapa? Karena BRI atau Mandiri dia punya cash management. Jadi dia akan lapor sama ibu siapa yang bayar, siapa yang belum kelihatan di komputer ibu. Jadi kita hemat manajemen fee untuk urusan ini. Gratis. Nah kenapa bank mau lakukan kalau gitu? Bank ini ada namanya pinjaman antar bank yang semalam, bunganya mahal. Jadi siapa yang punya uang kontan, begitu ada bank yang kalah keliling, kan keliling kan gitu, ada yang kirim, ada yang masuk. Kalau kalah, uang yang tidak ada, dia mesti pinjam. Yang setoran kan gitu. Nah semakin bank yang punya setoran banyak, itu dia pinjam ke bank yang lain. Itu overnight bank itu bisa tinggi sekali. Itu yang bank ambil untung di situ. Jadi kita manfaatkan ini. Termasuk nanti mereka akan pakai setoran. Nanti pedagang-pedagang pulang tidak pernah takut dirampok. Karena si bank yang akan datang, tidak perlu dia ke toko, tidak perlu ke bank yang akan menagih uang. Lalu langsung dia pakai model sistem mesinnya apa EDC atau apa itu, langsung diketik, udah masuk bank, setoran terima, dia kirim slip setoran. Berarti tabungannya kalau dia cek di ATM sudah masuk. Online, dia mau bayar. Ini bank udah maju sekali. Karena sekarang teknologi FO semua murah. Jadi ibu bebas dari penagihan. Kalau nagih Bu, nagih sama-sama yuk. Berapa? 10.000 sehari. Udah, 5.000 udah lah, nggak usah lah ya. Kan gitu. Pengalaman saya Bu, saya bisa tahu persis Bu ya. Pedagang ibu udah bayar atau belum? Saya tinggal masuk ke websitenya BRI, saya bisa cek semua. Ini sistem cash management namanya. Ya, saya kira cukup Bu. Bukan mau isi ibu, PU lagi tunggu. Ya saya. Ini saya lihat misalnya promosi kecil sekali. Padahal urusannya. Nggak usah promosi. Karena saya konsentrasi yang PKL. Nggak usah promosi, percaya sama saya. Kalau nggak promosi mungkin berarti kalau itu pembinaan misalnya. Ini Bu, Pak, nggak promosi ibu titip kepada Kominfomas, punya data website, data-data siapa pedagang. Ya. Itu memang nggak banyak. Begini, apa kemarin itu waktu Pak Ciputra sini, kita udah desak mereka kan akan buka apa Pintu Tower dan Casablanca. Iya. Kan kasih 20% di bawah. Kami bilang, lu kasih 20% di bawah, kurangin tapi kasih yang strategis di atas. Jangan masih nggak bisa. Akhirnya Itu konsep yang salah. Semua mall ada inovasi. Nggak ada yang mau Pak. Makanya nggak ada. Itu pikiran dosen begitu. bentar. Pikiran dosen begitu. Ya, praktisi dari Sepakat itu, apa yang di apa Dan Trisakti menaruh beliau untuk dampingin saya.
di Jadi saya kerja teras-teras sama itu di ya, Sakti. di teras-teras itu ibu ya, Ya. dia bersedia Kalau gitu kita follow up memberikan yang untuk operasi. yang Tahun depan Operasi Ciputa sudah kasih Iya. di Surabaya, ibu kejar, ibu Rina segala macam. teras depannya. Enggak yang di atas teras. Enggak dia bilang kalau ini di teras, saya Enggak, nggak enggak, kasih enggak. dia. Dia cuma kasih makanan. Ya. Jadi ini hanya khusus makan minum, tidak ada pedagang yang lain. Karena ini bicara kebutuhan karyawan mau makan. Ini khusus makan minum. Pak Ciputa masuk di luar makanan tidak boleh. Kalau dia bilang Tidak boleh. Pokoknya hanya khusus makanan minum. Ya, saya pikir yang penting tadi Bu. Tadi biaya dikurangin, Jadi dikurangi Pak. ya semua sistem dibuat transparan. Beli pasar, sudin-sudin cari tanah di samping rumah-rumah, belakang jadi orang kaya getor. Kira-kira mau jual nggak rumah bapak? Kayak gitu kan? Pakai pricer. Pasti dia jual Pak. Dia juga pusing depannya. Datang rumahnya begitu. Kecuali pedagang dia nggak mau jual Pak. Jadi juga supaya motor jadi distributor situ. Susah. Dia ada distributor kan? Kalau dia kacau dia dipasin. Pak yang satu Pak yang mengenai pinjaman kepada PKS, ya kan Pak yang 5 juta, itu saya akan pikiran dulu. Tergantung kebutuhannya di mana. Nah, tapi yang pinjaman ibu yang sepuh-sepuh harus jalan. Tapi saya ingin daftarnya Bu. Ya, namanya, nomor handphonenya belum ibu kasih. Saya belum ini baru rekat Pak. Saya ada ini kan rekat Pak. Saya ingin nomor handphonenya. Belum dapat terima, kita berikan sekian, dia akan dapat ini menjadi sekian Pak. Jadi waktu makan ini kurang kan Pak? Kurangi. Daftar tunggunya ini Pak. Saya daftarnya ada Pak. Dia daftar tunggu, dia ini semua kasih. Ada ya Ini Pak? daftar tunggu semua harus dipublikasikan supaya orang Ada tahu. ya Pak ya? Kenapa kita kembali Pak? Karena di sini masih ada Nah masalah. ini Bu, artinya ibu boleh tambah duit kalau daftar tunggunya banyak. Oh gitu. Kenapa ibu nggak tambah? Karena masih ada tuh Pak. Masih, Pak kan masih ada. Nah kalau belum pakai, kenapa nggak boleh salurkan? Maksud saya, Apa mencurigakan? Enggak, pada prinsipnya semuanya disalurkan. Hah? Pada prinsipnya semuanya disalurkan. Nggak, kalau Kenapa nggak semua? kenapa masih daftar tunggu? Masih ada Duitnya nongkrong. Enggak, jadi gini Pak. Dia kan mengusulkan kita ada proses gitu Pak. Jadi menunjukkan ke kita, nanti kita persetujuan gitu. Jadi ada daftar tunggu di dia itu. Gini loh Pak, maksud saya ini yang tidak pernah transparan. Ini persepsi Pak ya. Ini yang ada di persepsi masyarakat yang menerima pinjaman ini tidak transparan. Yang dapat orang-orang tertentu. Nah sekarang kalau Bapak umumkan di website, Kemanggisan, jumlah pemanfaat 166. Yang nunggu 54. Sebenarnya Bapak masih ada uang 100 miliar misalnya. Orang kan tanya 54 ini kenapa tidak dikasih? Apa ada deal sampai dia dapat? Kalau Bapak tidak ada, berarti Bapak harus umumkan dia tidak layak terima. Jadi kalau dia bilang daftar tunggu, berarti itu layak terima. Kalau dia tidak layak, Bapak kirim surat resmi ke website, Anda belum layak, harus patuhi apa-apa misalnya. Karena kalau tidak ada persyaratan, berarti layak kan? Nah kalau dia layak, semua harus tahu. Gimana kalau ngantrinya jadi 10.000 orang? Ya apa-apa. Minimal saya tahu, saya urutan ke 10.000. Tapi saya senang. Oh, kalau dia balikin, saya dapat. Nah kalau sampai 10.000, 1 triliun ibu tadi nggak cukup. Nah ini siapa bilang nggak bisa nyerap? Nah makanya saya minta sistem ini diperbaiki. Kan gitu logikanya. Kecuali dia tidak bayar, yang lain cerita. Ini kan bayar bagus kata-kata. Ini tidak pakai ngusir-mengusir punya kan sistemnya kan. Nah ini yang dicurigai orang dari rakyat. Nah saya juga tidak mau manfaatan ini, Bu, nilis tim sukses saya nih Bu. Tolong kasih. Oh biasa lakukan di daerah seperti itu Pak. Titip orang saya nih, tidak ada apa. Zaman Orde Baru kan begitu dulu. Jadi ini Bapak harus keluarkan di website. Kalau website Bapak susah, taruh di titip di Kominfo Mas. Inilah daftar tunggu Kemanggisan siapa? 1 sampai 54 siapa namanya? Daftar tunggu terima manfaat. Yang dapat manfaat itu ini. Sehingga masyarakat akan mulai mengoreksi. Kenapa yang dapat Basuki? Oh rupanya itu dia dekat sama kepala dinas misalnya. Dekat sama lurah. Dekat sama ini. Nggak mau kita. Yang terlalu sudah. Yang tidak boleh lagi. Kita ingin masyarakat mengontrol. Baru kita mau tambah 1 T. Dahsyat ini uang Pak, kalau kita kasih uang.
Buat DKI mah hilang juga sudah nggak masalah. Selama ini juga borosnya boros gila-gila. Itu kasarnya dia mah borosin di proyek 38 juta per meter. Di sini mending masih dapat, bisa Basuki minjam kakak bayar. Seumur hidup lu nggak bisa minjem, makanya database harus bagus. Namanya saya pengen yang ini semua itu debit bank. Jadi ibu cash managementnya gampang, jadi nggak usah satu orang bikin bank. Bapak tinggal suruh mereka bikinkan bank BRI atau Mandiri tadi. Bapak tetap punya rekening di DKI. Cuma beda sehari dia transfer. Jadi nanti data-data yang tidak bayar-bayar ini keluar dari dia yang bikin. BCA juga sama, dia yang bikin. Rapi. Kalau ini saya masih sanksi loh. Bukan. Saya kececer, bisa juga, bisa bukan suuzon ya. Kalau ibu bohong saya bisa nggak? Cuma buat saya senang. Bisa. Tapi kalau rekening koran bank, nggak bisa bohong. Saya betul masuk ke bank, karena bank sudah ada BI dan lapor, dan bank selalu tutup buku tiap sore. Nggak bisa bohong. Kalau ini, siapa bilang kemanggisan daftar tunggu 54? Jangan-jangan 500. Atau siapa bilang dibayarnya 70 sekian persen, cukup sehat. Sehatnya berapa sehat? Versi apa? Oh, NPR kurang dari 5%. Jadi hutang berapa? Nah, kalau di bank cash management langsung pencet keluar. Bukan kita yang kerja, nggak ada sistem yang kita bangun. Nah, ini tambahan PR. Ini kapan yang ini semua bisa jadi debit di bank? Nanti kita bicara. Sampai akhir tahun bisa selesai nggak? Tapi saya ingin untuk kredit yang dilepaskan baru, syaratnya harus ada bank. Nanti kita coba baru Pak, baru karena pengalaman. Nggak yang lama udah kayak perumahan. Kepala perumahan gitu kalau ada masalah kasih tahu saya. Kayak terus perumahan saya langsung umumkan 5 ronda. Bank tidak pasang BRI, ibu kontak BRI. Dia bilang apa tuh nggak? Oke, dia bilang gini. Mohon maaf Pak, ternyata pejabat yang lama bagi-bagi rumah Pak. Jadi sudah begitu bukan pemilik yang asli Pak. Sudah jual-jual. Dia bayangin kalau jual 30 juta 100 unit 3M. Masa saya mesti penjarain sama pejabat? Sudahlah, saya ini maha pengampun juga. Gak usah lagi. Saya nggak mau kejar orang udah pensiun, saya penjarakan gara-gara itu jual seperti itu. Tapi ke depan tidak boleh. Jadi kan masih mau disalurkan nih Bu. Tolong cek kemanggisan 54, Kapuk 35. Syaratnya dia harus bayarnya pakai auto debit. Baru kita turunkan. Nah kita keluar cash management. Yang dia lama-lama kita tawarkan. Jadi kalau lama-lama kan hilang. Buat satu garis. Jadi kalau ibu ada sisa uang, tanah nggak cukup, begitu kita masuk ke ini masih ABT. Perubahan ya, APBD perubahan. Langsung perubahan itu kita pindahkan uang yang tidak terbeli atau yang sisa-sisa itu masukkan ke pinjaman rakyat. Ya, tapi itu mesti transparan. Uang catatnya betul nggak? Kami tagih loh. Saya ada tukang catat, ada rekaman suara, ada video. Ya tidak mungkin saya pikun lagi. Jelas. Ya ini udah nggak tahu berapa SKS kita kuliah ekonomi. Yang punya pasar. Ya. Serius, ini perubahan simbolis. Persepsi orang jelek. Kalau itu besar, jadi uangnya tetap di hanya hari kasih. Kalau saya bilang Indonesia, aku coba curi kalau saya ada saham ini biar juga. Cuma bagi yang kecil kalau pinjamnya 500.000. Oh nggak bisa. Itu nggak bisa. Mereka punya bank. Tapi kalau masih punya bank besar, nanti yang 45 orang harus bapak kasih ekonomi pasar setiap bulan turunkan
Kita mau naikkan kedudukannya dengan mudah. Sekarang kalau ini naik karena terus kalau kami jawab, makanya saya khawatir kalau di karena repot. Ya, mana harus beli Pak? Ibu lebih murah dikit tangannya. Bapak cek pun kan. Aku wanita Pak. Mahal udah beli Pak. Bukan cari untung. 20 juta Rumah saya 20 juta saya. Beli. Saya beli 4 juta. Kan sampai 2 tahun. Jakarta Utara. Tapi kalau ibu belum beli, tahun beli. Itu Pak, pada kota yang lebih baik, pada jadi baik, 100 juta. Dan kita kalau umur rata-rata orang Indonesia, kita masih sempat lihat bisa terjadi. Masuk yang sama Bapak kamu.